Langit Ternate sore itu berwarna lembut keemasan ketika iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di pasar higienis. Riuh suara warga yang sejak siang menanti sontak pecah menjadi sambutan hangat. Mereka berdesakan di pinggir jalan, melambaikan tangan, memanggil nama Mas Gibran dengan nada penuh rasa ingin tahu dan bangga. Di sisi beliau, Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda berdiri anggun, menyambut dengan senyum tenang yang meneduhkan suasana yang sempat gaduh oleh teriakan antusias masyarakat. Langkah pertama Wapres Gibran menapaki lantai pasar menjadi simbol kuat. Seorang pemimpin yang mau turun langsung ke denyut kehidupan rakyat. Tak ada jarak yang kaku. Ia berjalan tanpa terburu, menyalami pedagang satu persatu. Beberapa ibu pedagang sayur menyodorkan tangan mereka dengan wajah cerah, seperti sedang menyambut anak yang lama tak pulang. Kamera ponsel bertebaran di udara, menangkap setiap gerakannya yang sederhana namun bermakna. Shirley Chuanda mendampingi di sisi kanan, berbicara lembut kepada pedagang yang mencoba mendekat. Ia memperkenalkan Wapres kepada warga yang belum sempat menyapa. "Ini Pak Wapres datang melihat langsung kondisi pasar kita," ucapnya dengan logat khas Maluku Utara yang hangat. Suasana itu terasa seperti pertemuan keluarga besar, bukan kunjungan pejabat tinggi. Aroma ikan segar, daun pisang dan rempah khas pasar bercampur dengan suara tawa dan sapaan. Wapres berhenti di depan lapak cabai, lalu tersenyum ketika seorang pedagang berkata bahwa harga cabai naik turun seperti ombak laut. Ia menanggapi dengan serius tapi santai. "Kita akan cari cara supaya harga bisa lebih stabil, Bu." Sebuah kalimat singkat yang menyalakan harapan di tengah kesulitan harian para pedagang kecil. Shirley sesekali menunduk mendengarkan keluhan pedagang yang lebih pelan berbicara, kemudian meneruskannya pada pejabat yang mendampingi di belakang. Interaksi ini menunjukkan kerjasama nyata antara pusat dan daerah, bukan sekedar formalitas seremonial, tapi bentuk perhatian yang konkret. Ia juga sempat menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau harga pokok dan menjaga pasokan agar tetap aman menjelang akhir tahun. Lorong demi lorong pasar mereka telusuri. Setiap langkah diiringi sorak-sorai kecil. Ada yang berseru, "Terima kasih sudah datang, Pak," atau "Ibu Gubernur cantik, sehat-sehat ya." Di tengah hiruk pikuk, Gibran tampak sesekali berhenti, menatap sekeliling, memperhatikan bagaimana aktivitas pasar menjadi denyut ekonomi rakyat yang nyata. Tatapannya bukan sekedar observasi. Ia mencoba memahami ritme kehidupan yang tak terlihat dari ruang rapat berpendingin udara. Para pedagang merasa dihargai. Mereka tidak sedang diberi ceramah, melainkan diajak berbicara. "Begini Pak, kalau kapal terlambat, harga ikan naik," kata seorang nelayan yang ikut berjualan. Gibran menanggapi dengan kepala mengangguk, sementara Shirley menimpali. "Kita akan koordinasikan transportasi antar pulau supaya pasokan lancar." Kalimat-kalimat itu menjadi bukti nyata dialog dua arah antara pemerintah dan rakyat. Di tengah perjalanan, seorang anak kecil tiba-tiba mendekati membawa bunga kertas sederhana. Ia menyerahkannya kepada Shirley, yang kemudian memberikannya kepada Gibran. Momen itu mencairkan suasana. Tawa kecil mengalun di antara kerumunan, menggambarkan bahwa pemimpin dan rakyat bisa bertemu dalam ruang yang penuh kehangatan. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar sayup. Kunjungan belum berakhir, tetapi langkah-langkah mulai melambat. Wapres menatap sekilas ke arah Shirley, dan keduanya seolah memahami makna yang sama, bahwa membangun negeri dimulai dari tempat-tempat sederhana seperti pasar ini, tempat rakyat menggantungkan hidupnya. Saat rombongan meninggalkan pasar, banyak warga masih berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan dengan senyum yang tak lekang. Sorot mata mereka menyiratkan rasa dihargai. Hari itu bukan hanya tentang kunjungan resmi, melainkan tentang pertemuan antara pemimpin dan denyut kehidupan rakyat. Dari pasar higienis, cerita tentang perhatian, empati, dan kebersamaan mulai bergema ke seluruh Maluku Utara. Langkah Wapres Gibran dan Gubernur Shirley Chuanda terus berlanjut menelusuri lorong sempit pasar higienis. Setelah menyapa warga di pintu gerbang, kini keduanya memasuki jantung aktivitas pasar.
Tempat aroma ikan, sayur segar, dan rempah berpadu dalam harmoni yang khas. Suasana tidak lagi sekadar meriah, kini berganti menjadi lebih intim. Disinilah percakapan sejati antara pemimpin dan rakyat mulai terjalin. Gibran berhenti di depan lapak seorang pedagang sayur yang duduk di atas bangku kayu kecil. Di hadapannya tersusun tomat merah, cabai, dan bawang yang dijajakan dengan penuh ketelitian. Pedagang itu menyampaikan keluhannya dengan nada sopan, namun jujur, tentang harga cabai yang melonjak cepat, tentang pasokan sayur dari luar daerah yang kadang tersendat. Wapres mendengarkan dengan tatapan penuh perhatian, tidak memotong satu kalimat pun. Ia hanya sesekali bertanya pelan, memastikan ia benar-benar memahami persoalan yang disampaikan. Shirley berdiri di sampingnya, ikut menimpali dengan data lapangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Suaranya tegas tapi lembut, menunjukkan kendali dan kepedulian. Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga seringkali dipengaruhi distribusi antar pulau yang bergantung pada cuaca dan jadwal kapal. Kalimat itu seolah membuka pemahaman bersama bahwa masalah rakyat tidak sesederhana angka statistik. Ada cuaca, jarak, dan waktu yang ikut menentukan harga di meja dapur masyarakat. Di sisi lain lorong, Wapres berhenti lagi. Kali ini di lapak ikan segar. Aroma asin laut langsung menyeruak. Beberapa nelayan yang juga menjadi pedagang mengeluhkan harga bahan bakar dan biaya transportasi dari pulau kecil ke Ternate. Kalau ombak besar, kapal tak bisa jalan. Stok ikan pun menipis, ujar seorang pria paruhbaya yang wajahnya legam terbakar matahari. Gibran menatapnya dengan empati kemudian berkata singkat, "Kita perlu pastikan logistik laut kita tidak menyulitkan nelayan kecil." Kalimat itu disambut anggukan warga sekitar, kata sederhana tapi menyentuh. Shirley Chuanda tak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menjejaki kerjasama antar pulau untuk penguatan rantai pasok perikanan. Ia menyebut bahwa sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Maluku Utara. Nada suaranya penuh optimisme dan pedagang menanggapinya dengan senyum percaya. Di tengah pasar tradisional yang sederhana itu, diskusi soal kebijakan nasional dan ekonomi lokal terasa begitu membumi. Di sepanjang lorong, warga terus berdatangan. Mereka tidak datang membawa tuntutan besar, hanya ingin bercerita. Seorang ibu bercerita tentang anaknya yang membantu di pasar setiap akhir pekan. Wapres menanggapinya dengan lelucon ringan, membuat suasana kembali cair. Senyum pun mengembang di antara wajah-wajah lelah pedagang yang seolah lupa bahwa mereka baru saja mengeluh tentang harga cabai dan cuaca laut. Tak jauh dari situ, Gibran menghampiri sekelompok pedagang sembako. Mereka menyebutkan bahwa harga beras sempat naik di minggu sebelumnya. Ia mendengarkan, lalu meminta staf dari Kementerian Perdagangan yang mendampinginya untuk mencatat detailnya. Shirley menambahkan bahwa pemerintah provinsi sudah menyiapkan langkah untuk memperkuat distribusi lewat jalur darat antar kabupaten. Percakapan itu tidak dibuat-buat, semuanya lahir dari kondisi nyata yang sehari-hari dihadapi masyarakat. Suasana pasar kini seperti ruang dialog rakyat. Tidak ada meja rapat, tidak ada podium, hanya lorong sempit dengan aroma bawang dan ikan segar. Namun dari tempat sederhana inilah aspirasi mengalir langsung kepada pembuat kebijakan. Gibran sesekali melambaikan tangan kepada warga yang memanggilnya sambil terus berjalan perlahan agar setiap orang punya kesempatan berbicara. Shirley pun tetap tersenyum menyalami warga satu persatu tanpa ragu, membuktikan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus berdiri di balik mikrofon. Ketika langkah-langkah itu kembali menuju pintu keluar pasar, sorak-sorai warga masih belum surut. Beberapa pedagang berteriak, "Terima kasih sudah mau dengar kami." Gibran menoleh, mengangkat tangan sebagai tanda hormat dan janji moral bahwa suara rakyat tidak akan berhenti di lorong pasar ini saja. Shirley berdiri di sampingnya, menatap para pedagang dengan senyum bangga, seolah ingin berkata bahwa kerjasama pusat dan daerah kini benar-benar hidup di tengah masyarakat. Pengunjungan itu berakhir di bawah sinar senja yang mulai memudar, tetapi kesan mendalamnya tinggal lama di hati warga. Hari itu pasar higienis bukan hanya tempat jual beli, tetapi ruang pertemuan antara harapan dan kepedulian. Wapres Gibran dan Gubernur Shirley telah menegaskan bahwa mendengarkan rakyat dari dekat bukan hanya kewajiban, melainkan cermin dari kepemimpinan yang sejati. Selepas berbincang dengan para pedagang ikan dan sayur di pasar higienis, langkah Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Shirley Chuanda berlanjut menuju deretan kios sembako. Disinilah denyut ekonomi rakyat terasa paling kuat. Lapak-lapak kecil dengan tumpukan beras, minyak goreng, gula, dan tepung menjadi saksi utama bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku Utara berputar.
Lorong itu tampak padat, tapi semua mata seolah tertuju pada figur muda di tengah keramaian yang datang bukan untuk sekedar melihat, melainkan memahami. Di hadapan seorang pedagang beras, Wapres berhenti. Tangannya menyentuh karung yang tertata rapi di sudut lapak. "Stoknya aman, Pak?" tanyanya pelan. Pedagang itu mengangguk, tapi suaranya agak lirih ketika menjelaskan bahwa harga beras belakangan sempat naik karena pasokan dari luar pulau sedikit terhambat. Gibran mendengarkan dengan seksama. Tidak ada janji yang berlebihan, hanya tatapan serius dan beberapa catatan kecil yang ia sampaikan ke ajudannya. Baginya, memahami persoalan lebih penting sebelum menentukan solusi. Shirley Chuanda menambahkan konteksnya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, telah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan cadangan beras di wilayah Maluku Utara tetap stabil. Ia juga menyebut bahwa distribusi logistik seringkali bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan kapal pengangkut antar pulau. Kata-katanya bukan sekedar laporan, itu adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin daerah yang berdiri langsung di depan rakyatnya. Beberapa pedagang sembako lain kemudian turut berbicara. Mereka mengeluhkan fluktuasi harga minyak goreng dan gula. Salah seorang ibu paruh baya mengatakan bahwa pelanggan kadang menunda belanja karena harga yang berubah mendadak. Wapres menjawab dengan nada lembut. "Kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar distribusi dari pusat bisa lebih cepat. Stabilitas harga akan terus dijaga." Kalimatnya menenangkan, tidak retoris, karena diucapkan di tengah orang-orang yang benar-benar merasakan dampaknya. Shirley tersenyum kecil sambil menepuk bahu salah satu pedagang perempuan. "Yang penting, stok jangan sampai kosong, Bu. Kita bantu agar pasokan lancar," ujarnya. Gestur sederhana itu menghadirkan rasa kedekatan yang jarang terlihat antara pejabat dan rakyat. Suasana yang awalnya penuh keluhan, perlahan berubah menjadi percakapan ringan. Di sela tumpukan karung beras dan kaleng minyak, tawa kecil kembali terdengar. Dari kejauhan, warga lain yang belum sempat menyapa mulai mendekat. Mereka berdesakan di ujung lorong, ingin melihat lebih dekat bagaimana Wapres berdialog tanpa jarak. Beberapa berteriak meminta foto, sebagian lagi hanya ingin berjabat tangan. Gibran meladeni satu persatu dengan senyum ramah. Di tengah panas dan sempitnya ruang, tidak ada ekspresi lelah dari wajahnya. Sementara Shirley, dengan langkah lembut dan penuh kontrol, terus mendampingi di sisi, menjaga agar alur kunjungan tetap tertib tapi tetap hangat. Wapres sempat menyinggung soal pentingnya menjaga keseimbangan harga antar daerah. Ia menekankan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas. "Kita ingin harga di pasar tetap terjangkau, tapi pedagang juga tetap untung. Itu yang harus dijaga," ucapnya dengan nada tegas namun bersahabat. Ucapan itu disambut tepuk tangan kecil dari para pedagang yang merasa aspirasinya benar-benar diperhatikan. Shirley kemudian menambahkan bahwa pasar tradisional adalah urat nadi perekonomian Maluku Utara. Disinilah perputaran uang rakyat terjadi setiap hari. Disinilah pula kehangatan sosial terbentuk. "Kalau pasar sehat, ekonomi rakyat juga kuat," katanya kepada wartawan yang ikut meliput dari belakang kerumunan. Ucapannya menggambarkan filosofi kepemimpinan yang membumi, bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari gedung tinggi, melainkan dari lapak kecil tempat rakyat mencari nafkah. Suasana makin hidup ketika sejumlah pedagang muda ikut menyalami rombongan. Mereka menyampaikan rasa bangga karena didatangi langsung oleh wakil presiden dan gubernur. "Jarang ada pejabat yang datang sampai ke sini," kata seorang pria muda yang menjual telur dan gula. Wapres menanggapinya dengan senyum tipis, lalu berkata, "Kita datang karena semua pembangunan dimulai dari tempat seperti ini." Kata-kata sederhana yang menyentuh hati, menegaskan bahwa kunjungan itu bukan seremonial, melainkan langkah nyata. Saat mereka beranjak keluar dari area sembako, matahari mulai condong ke barat, udara pasar semakin padat dengan aroma masakan dan suara pedagang yang kembali sibuk melayani pembeli. Gibran dan Shirley berjalan beririan, menatap ke arah pintu keluar di mana masyarakat masih menunggu untuk melambaikan tangan. Di balik keramaian itu, tersimpan makna besar bahwa kesejahteraan rakyat dimulai dari kepedulian untuk mendengar langsung suara mereka. Dari lorong sembako yang sederhana, tumbuh tekad baru untuk menjadikan pasar sebagai pusat perhatian pembangunan ekonomi rakyat di Maluku Utara. Selepas menelusuri deretan lapak sembako, langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda berlanjut menuju area basah pasar yang menjajakan hasil laut. Suara riuh pedagang ikan berpadu dengan aroma asin kes laut yang menyeruak di udara. Disinilah denyut kehidupan nelayan terasa begitu nyata, tempat di mana kerja keras dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir setelah matahari condong ke barat.
Gibran berhenti di depan tumpukan ikan cakalang yang masih segar, matanya memperhatikan setiap detail, seolah membaca kisah panjang di balik hasil tangkapan itu. Salah seorang pedagang, pria paruh-baya dengan tangan yang masih berbau asin, menyapa dengan gugup, namun penuh hormat. "Pak Wapres, ikan ini dari Tobelo. Semalam baru sampai." Gibran tersenyum, menatapnya dengan pandangan hangat. Ia tahu, di balik setiap ikan yang terjual, ada jerih payah para nelayan yang bergulat dengan ombak. "Harga stabil, Pak?" tanyanya. Pedagang menjawab dengan nada ragu, menjelaskan bagaimana cuaca dan biaya solar mempengaruhi harga jual. Wapres mengangguk pelan, lalu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Sebuah kebiasaan kecil yang menunjukkan kesungguhannya mendengar, bukan sekedar hadir. Charlie Chohanda menimpali dengan data konkret. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya memperluas fasilitas cold storage dan memperbaiki rantai distribusi hasil tangkapan nelayan agar ikan segar bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa menaikkan harga. Ia berbicara lugas dengan nada suara yang mantap, menandakan pemahaman teknis sekaligus empati terhadap masyarakat pesisir. Para pedagang mengangguk, merasa bahwa mereka akhirnya bicara dengan pemimpin yang memahami denyut ekonomi mereka, bukan sekedar lewat mendengarkan. Langkah rombongan berhenti di sebuah kios kecil, milik seorang ibu penjual ikan teri kering. Wajahnya tampak lelah namun tetap ramah. Ia bercerita bahwa musim hujan sering membuat stok berkurang. Gibran mendekat, tanpa segan menatap langsung mata sang ibu dan berkata lembut, "Yang penting tetap semangat, Bu. Kita bantu supaya pasarnya lebih tertata dan bersih, biar pembeli makin ramai." Kalimat sederhana itu seperti menyiram kesejukan di tengah keringat perjuangan rakyat kecil. Momen itu menjadi gambaran kuat tentang pemimpin muda yang tak ingin berdiri di atas podium tinggi, tapi memilih menunduk untuk melihat kehidupan rakyat dari jarak paling dekat. Di sisi lain, Charlie Chohanda memainkan perannya dengan keanggunan dan ketegasan. Ia memandu rombongan meninjau area tempat pelelangan ikan, menjelaskan potensi ekonomi Laut Maluku Utara yang luar biasa, sambil menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar nasional. Sorotan kamera wartawan mengikuti setiap langkah mereka, namun tak ada kesan formal berlebihan. Tidak ada barikade antara pejabat dan rakyat. Gibran menyalami nelayan, mendengarkan, dan kadang tertawa kecil menanggapi candaan pedagang. Charlie sesekali ikut berbincang dengan ibu-ibu yang sedang menimbang hasil jualannya. Semua berjalan alami, penuh kedekatan, dan menghadirkan suasana yang jarang terlihat dalam kunjungan pejabat tinggi negara. Wapres sempat menyinggung pentingnya hilirisasi sektor perikanan di Maluku Utara. Menurutnya, hasil laut yang melimpah tidak boleh berhenti di pasar lokal saja. Kalau bisa diolah di sini, nilainya akan lebih besar dan nelayan akan lebih sejahtera, ujarnya dengan nada optimis. Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan nasional yang ingin memastikan setiap daerah mampu mengelola potensinya sendiri, bukan sekedar menjadi pemasok bahan mentah. Charlie menambahkan bahwa pemerintah provinsi sedang mempersiapkan program pelatihan pengolahan hasil laut bagi masyarakat pesisir, terutama bagi kelompok ibu-ibu nelayan. "Kita ingin mereka tidak hanya menjual ikan mentah, tapi juga bisa menghasilkan produk olahan bernilai jual tinggi," tuturnya. Gibran menyambut rencana itu dengan senyum bangga, memuji inisiatif daerah yang berpihak pada rakyat. Sinergi keduanya tampak nyata. Pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam satu visi yang sama. Suasana pasar yang semula riuh berubah menjadi hangat. Para pedagang merasa dihargai, bukan karena janji, tapi karena kehadiran yang tulus. Di tengah keramaian itu, tampak jelas bahwa kunjungan ini bukan sekedar agenda kerja, melainkan sebuah perjalanan empati. Gibran dan Charlie tidak datang membawa retorika politik, tapi menghadirkan rasa bahwa negara benar-benar hadir di tempat rakyat berjuang untuk hidup. Saat rombongan perlahan meninggalkan area pasar ikan, matahari mulai turun di ufuk barat. Cahaya jingga memantul di atas es dan sisik ikan yang berkilau. Gibran menatap pemandangan itu sejenak, lalu menoleh kepada Charlie dan berucap pelan, "Pasar seperti ini bukan sekedar tempat jual beli, tapi wajah sesungguhnya dari Indonesia." Charlie tersenyum dan mengangguk. Di balik langkah mereka yang perlahan menjauh, tersisa jejak makna bahwa membangun negeri dimulai dari memahami denyut pasar, dari keringat, tawa, dan harapan rakyat yang sederhana, namun tulus. Usai meninjau pasar higienis dan area perikanan, perjalanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Maluku Utara Charlie Chohanda berlanjut ke Pasar Gamalama, jantung perdagangan tertua di kota Ternate. Disinilah denyut ekonomi tradisional berpadu dengan wajah modern kota yang terus tumbuh.
Ketika rombongan tiba, suasana pasar langsung berubah. Pedagang dan pembeli sama-sama berebut tempat untuk sekedar melihat, menyapa, atau mengabadikan momen langka itu. Langkah Gibran menyusuri lorong sempit pasar Gamalama terasa alami, tanpa jarak, tanpa protokol yang kaku. Ia berhenti di kios kecil yang menjual bumbu-bumbu khas Maluku, pala, cengkeh, kayu manis, rempah yang menjadi saksi sejarah kejayaan Ternate sejak berabad-abad lalu. Aroma kuat rempah itu seolah menghidupkan kembali memori masa lampau ketika Maluku menjadi pusat perdagangan dunia. Dengan suara tenang, Gibran berujar, "Inilah kekayaan yang tidak dimiliki daerah lain. Kalau kita kelola dengan baik, nilai tambahnya besar sekali." Shirley Chohanda mengangguk, lalu menimpali dengan penjelasan rinci bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan program revitalisasi untuk menjadikan pasar Gamalama lebih tertata, lebih bersih, namun tetap mempertahankan nuansa tradisionalnya. Pasar ini bukan sekedar tempat jual beli, tapi identitas kota. Kita ingin warga Ternate bangga dengan pasarnya sendiri, ujarnya sambil menatap barisan kios yang penuh warna. Beberapa pedagang menyampaikan unek-unek mereka dengan nada jujur dan apa adanya. Ada yang berharap perbaikan drainase, ada pula yang meminta dukungan agar harga rempah tak jatuh saat panen raya. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencatat dan berdiskusi langsung dengan pejabat teknis yang mendampingi. Ia menegaskan bahwa sektor perdagangan rakyat tetap menjadi prioritas, dan pemerintah pusat siap membantu memperkuat peran pasar tradisional sebagai fondasi ekonomi rakyat. Ketika seorang pedagang tua memperlihatkan tumpukan cengkeh kering sambil berkata, "Ini emas yang Maluku, Pak, tapi kadang harga kami tak sepadan." Gibran menjawab dengan nada penuh empati, "Kita akan bantu lewat hilirisasi rempah. Jangan cuma jual bahan mentah, tapi olah jadi produk yang bisa bersaing." Kalimat itu disambut tepuk tangan spontan dari warga sekitar. Ada kebanggaan yang tumbuh, karena untuk pertama kalinya, mereka merasa didengar oleh pemimpin yang datang bukan sekedar meninjau, tetapi mengerti makna perjuangan mereka. Shirley Chohanda kemudian mengajak Wapres menengok area belakang pasar di mana sejumlah pedagang muda mulai membuka lapak dengan sistem digitalisasi sederhana. Mereka menggunakan aplikasi pembayaran non-tunai dan promosi lewat media sosial. "Anak-anak muda Maluku Utara ini kreatif," kata Shirley dengan nada kagum. Gibran pun tersenyum dan memuji inisiatif itu sebagai langkah nyata transformasi ekonomi rakyat ke arah digital. "Kalau mereka bisa jual pala sampai ke luar negeri lewat online, berarti kita sudah selangkah lebih maju," ujarnya penuh semangat. Suasana menjadi semakin hidup. Kamera ponsel pedagang dan warga terus mengabadikan setiap langkah Wapres dan Gubernur. Di tengah keramaian itu, tampak jelas keharmonisan antara keduanya. Shirley dengan kelembutan kepemimpinannya yang membumi, dan Gibran dengan ketenangan serta pendekatan yang langsung menyentuh realita. Keduanya berjalan berdampingan, membaur dengan warga, menjadi simbol bahwa pemerintahan pusat dan daerah bisa berjalan dalam harmoni yang nyata. Sebelum meninggalkan pasar Gamalama, Gibran berhenti sejenak di depan kios penjual kelapa muda. Ia menerima tawaran minum dari seorang pedagang muda yang dengan bangga menyodorkan hasil dagangannya. Gibran meneguk perlahan sambil tersenyum, kemudian berkata, "Segarnya sama seperti semangat orang Ternate." Kalimat ringan itu disambut tawa warga yang masih setia berdiri di bawah terik matahari. Shirley menambahkan, "Kami di Maluku Utara akan terus berbenah, Pak. Rakyat sudah bergerak, tinggal bagaimana kita memperkuat dukungannya." Gibran menjawab singkat, "Itulah yang akan kita lakukan bersama." Jawaban sederhana, namun bermakna dalam itu menutup kunjungan mereka di pasar Gamalama dengan kesan yang tak terlupakan. Suasana yang menyatu antara pemimpin dan rakyat, antara semangat lama dan harapan baru. Ketika mobil dinas akhirnya bergerak meninggalkan area pasar, riuh warga masih terdengar memanggil nama Mas Gibran dan Bu Shirley. Sore itu, Ternate menyimpan kenangan tentang kunjungan yang berbeda. Bukan tentang seremoni dan sambutan resmi, tetapi tentang tatapan mata yang saling mengerti. Dari lorong-lorong pasar Gamalama, gema harapan rakyat Maluku Utara perlahan menjelma menjadi keyakinan bahwa perhatian dari pusat kini benar-benar tiba di tanah rempah. Usai prosesi pemakaman, suasana di sekitar taman makam perlahan kembali tenang. Langkah demi langkah, orang mulai meninggalkan area upacara, namun keheningan itu masih terasa hidup. Di tengah kerumunan yang perlahan menipis, Wapres Gibran tampak tetap berdiri sejenak. Ia menatap tanah merah yang baru saja menutup perjalanan panjang seorang istri wakil presiden yang pernah mengabdi untuk negeri. Tidak ada kata, hanya diam yang dalam, dan dalam diam itu tersimpan rasa hormat yang begitu tulus. Sikap Gibran saat itu mencerminkan sesuatu yang sederhana namun kuat.
penghormatan tanpa pretensi. Tidak ada pidato panjang, tidak ada sorotan kamera yang dikejar. Yang terlihat hanyalah ketenangan dan ketulusan seorang pemimpin muda yang tahu bagaimana memaknai kehilangan. Kesederhanaan itu justru membuat momen tersebut terasa lebih menyentuh, seperti potret kebangsaan yang tidak dibuat-buat tapi lahir dari rasa empati yang tulus. Ketika ia menyalami keluarga almarhumah, ekspresinya tetap lembut dan menenangkan. Ia berbicara dengan nada pelan, hampir seperti bisikan doa. Dalam setiap jabat tangan, tersirat pesan bahwa negara hadir tidak hanya dalam kekuasaan, tapi juga dalam belasungkawa. Itulah wujud penghormatan yang sesungguhnya, ketika seorang pemimpin datang bukan untuk dilihat, melainkan untuk menemani dalam duka. Di sisi lain, beberapa tokoh dan pejabat tampak memberikan penghormatan terakhir dengan cara masing-masing. Namun perhatian sebagian besar orang masih tertuju pada sosok Gibran yang memilih untuk tidak buru-buru meninggalkan tempat. Ia menunduk sesaat sebelum berbalik, seolah sedang memberi salam perpisahan terakhir. Gerak kecil itu mungkin sederhana, tapi syarat makna, seperti sebuah pengakuan akan nilai-nilai yang diwariskan generasi sebelumnya. Langkahnya kemudian membawa ia keluar dari barisan makam pahlawan. Setiap langkah terasa pelan, tidak tergesa, seolah ia sedang memberi waktu pada dirinya sendiri untuk merenungkan sesuatu. Disinilah tampak perbedaan antara menghadiri upacara dan benar-benar memahami maknanya. Bagi Gibran, momen itu bukan sekedar bagian dari agenda kenegaraan, melainkan pengingat tentang arti pengabdian, kesetiaan, dan kehormatan yang dijaga sampai akhir hayat. Sinar matahari sore menembus dedaunan dan jatuh di atas jalan setapak yang ia lewati. Cahaya lembut itu menyinari wajah-wajah para tamu yang masih terdiam. Beberapa di antaranya tampak menunduk, terharu melihat ketenangan dan kesederhanaan yang memancar dalam setiap gerak. Tidak ada yang mencoba memecah keheningan itu, karena semua tahu hening adalah cara paling sopan untuk menghormati. Sesampainya di pintu keluar, Gibran sempat berhenti sejenak. Ia menatap ke arah taman makam, menarik napas panjang, lalu menunduk sekali lagi. Mungkin itu bentuk pamit yang terakhir, pamit yang tidak diucapkan, tetapi dipahami oleh semua yang melihatnya. Dalam pandangan itu tersirat rasa terima kasih kepada sosok yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini dan kepada nilai-nilai keteladanan yang kini diteruskan oleh generasi muda. Setelahnya, ia berjalan menuju kendaraan yang telah menunggu. Tidak ada iring-iringan besar, tidak ada sambutan meriah. Semua dilakukan dengan tenang, sesuai dengan suasana hari itu. Bahkan langkah pengawal dan ajudan pun terasa lebih lambat daripada biasanya, seolah ikut menyesuaikan ritme kesedihan yang masih menggantung di udara. Kesederhanaan itu bukan tanda kekurangan, melainkan bentuk penghormatan yang paling tulus. Ketika mobil bergerak meninggalkan area makam, sebagian orang yang masih di sekitar lokasi menatap kepergiannya dengan hormat. Mereka menyadari bahwa di balik peran besar yang diemban Gibran, tersimpan sisi kemanusiaan yang hangat. Ia hadir bukan sekedar menjalankan tugas, tapi membawa ketenangan di tengah suasana duka. Dan mungkin justru di sanalah nilai sejati dari kepemimpinan, ketika empati menjadi bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua hati. Sore itu langit Kalibata semakin temaram. Warna jingga berubah perlahan menjadi lembayung, menandakan akhir dari sebuah peristiwa yang penuh makna. Di balik kesunyian itu, tersisa kesan yang dalam tentang penghormatan, ketulusan, dan kesederhanaan yang menembus batas jabatan. Hari itu bukan hanya menjadi momen perpisahan untuk almarhumah, tetapi juga pengingat bahwa dalam setiap tugas kenegaraan ada ruang untuk rasa dan ada makna yang tak pernah hilang dalam diam. Setelah menelusuri berbagai sudut pasar di Maluku Utara, dari Pasar Higienis, Pasar Gamalama, hingga Pasar Jailolo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sherly Chohanda menyimpulkan bahwa denyut kehidupan rakyat tidak pernah berhenti di meja rapat atau angka statistik. Di lorong-lorong sempit, di antara aroma rempah, sayur, dan hasil laut, suara rakyat terdengar paling jernih. Ia bukan sekadar keluhan atau aspirasi formal, tetapi refleksi nyata tentang bagaimana kebijakan berdampak pada hidup sehari-hari. Interaksi langsung dengan pedagang, nelayan, dan petani memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah pusat dan daerah harus hadir dalam bentuk nyata. Wapres Gibran menegaskan bahwa mendengar adalah langkah awal untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Dalam setiap senyum, sapaan, dan tawa kecil warga pasar, tersirat pesan rakyat ingin diakui, bukan hanya dicatat. Shirley Chohanda menekankan pentingnya kolaborasi pusat daerah. Dari pengalaman di pasar, terlihat bahwa program-program pemerintah akan lebih efektif bila dikaitkan langsung dengan kondisi lokal. Infrastruktur logistik, stabilitas harga, pelatihan UMKM, dan fasilitas penyimpanan hasil laut, semuanya bukan sekadar rencana di atas kertas. Mereka harus dijalankan dengan koordinasi yang nyata agar setiap langkah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ke pasar juga memperlihatkan kekuatan inovasi lokal. Anak-anak muda yang mengembangkan penjualan online, ibu-ibu yang mengolah rempah menjadi produk bernilai jual tinggi, hingga pedagang yang menata dagangan secara rapi, menunjukkan bahwa rakyat Maluku Utara siap beradaptasi. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, bukan menggantikan kreativitas mereka. Dari sisi ekonomi, Gibran menyoroti bahwa pasar tradisional bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga pusat pembelajaran bagi pembuat kebijakan. Setiap interaksi mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan empati dalam pengambilan keputusan. Stabilitas harga, distribusi logistik, dan peluang usaha bukan lagi angka abstrak, melainkan kehidupan yang dijalani setiap hari oleh rakyat yang harus didengar dan dipahami. Shirley menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari memahami denyut rakyat secara menyeluruh. Pasar adalah cerminan ekonomi mikro sekaligus sosial, tempat interaksi, inovasi, dan solidaritas. Menguatkan pasar tradisional berarti menguatkan fondasi ekonomi daerah, sekaligus memperkuat ikatan sosial yang membuat masyarakat resilient menghadapi perubahan. Momen-momen kecil seperti anak yang menyerahkan bunga atau pedagang yang menunjukkan produk unggulannya memperkuat kesan bahwa kebijakan bukan hanya tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang perhatian manusiawi. Gibran menegaskan pemimpin yang hadir di tengah rakyat akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dan relevan. Interaksi interaktif ini juga menegaskan pentingnya komunikasi dua arah. Rakyat berbicara, pemimpin mendengar, dan kebijakan lahir dari titik temu keduanya. Tidak ada jarak hierarkis yang membuat suara rakyat teredam. Justru melalui tatap mata, jabat tangan, dan percakapan langsung, aspirasi warga menjadi peta jalan kebijakan. Di akhir kunjungan, Wapres dan Gubernur menatap pasar yang kembali hidup dengan ritme sehari-hari. Mereka menyadari bahwa setiap langkah mereka meninggalkan efek berganda. Bukan hanya perhatian pemerintah, tetapi juga motivasi bagi rakyat untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan percaya bahwa suara mereka didengar. Pasar bukan lagi sekedar tempat perdagangan, ia menjadi simbol keterhubungan antara rakyat dan kebijakan yang nyata. Kesimpulannya, perjalanan dari pasar higienis Gamalama hingga Jailolo menegaskan satu hal. Pembangunan yang bermakna harus lahir dari pemahaman nyata atas kehidupan rakyat. Dari lorong pasar yang ramai, dari aroma rempah, sayur, dan hasil laut, sampai senyum pedagang yang tulus, terlihat jelas bahwa kebijakan yang tepat hanya bisa tercipta ketika pemimpin hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai pendengar, sahabat, dan penggerak perubahan yang empatik. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa dari pasar ke kebijakan, rakyat selalu berada di pusat perhatian.